Salah satu film garapan Neil Marshall yang cukup dark kali ini mengisahkan tentang sebuah wabah penyakit yang terjadi di Inggris pada tahun 1600-an. Sebuah wabah yang menewaskan ribuan orang. Rakyat waktu itu dilanda ketakutan yang sangat. Karena ketakutan itu, mereka berhasrat untuk mencari sesuatu guna disalahkan. Dan diyakinilah kalau wabah itu terjadi karena iblis dan para pembantunya yang dinamakan penyihir. Pada waktu itu menjadi tahun di mana para pencari penyihir dan pelayan setia Tuhan didukung dan dilegalkan oleh pemerintah untuk menyiksa dan mengeksekusi siapa saja yang dicurigai sebagai penyihir. Cerita ini bermula pada seorang wanita yang tengah bersedih membaca sebuah surat. Surat itu adalah surat dari suaminya yang bernama Joseph. Grace dan Joseph mempunyai bayi yang bernama Abby. Joseph sendiri mati gantung diri tak jauh dari rumah mereka. Grace teringat hari-hari terakhir bersama dengan sang suami. Mereka terlihat sangat bahagia menjalani kehidupan yang cukup jauh dari perkotaan. Di hari terakhirnya, Joseph berpamitan untuk pergi ke kota guna menjual hasil pertanian. Kebiasaan Joseph sebelum pulang adalah mampir ke sebuah bar. Di sana, dia bertemu dengan tuan tanah yang mempunyai banyak tanah di wilayahnya, dan Joseph menyewa tanah darinya. Ada juga wanita yang menggoda Joseph bernama Leonora, namun Joseph tak tertarik dengannya. Tiba-tiba, pria di sebelahnya jatuh terkapar. Ya, dia terkena penyakit yang menghantui mereka kala itu. Joseph yang melihat hal tersebut pun merasa terkejut. Malam harinya, dia merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Joseph hanya mengaku kalau dirinya demam dan menyuruh Grace untuk tak mendekat padanya. Dia takut menularkan penyakit itu pada dia dan anaknya. Grace yang mengetahui hal itu pun berniat untuk pergi ke dalam hutan guna mencari tanaman yang bisa meredakan demam suaminya itu. Namun Joseph tahu kalau kematian sudah dekat dengannya. Dia pun menulis sebuah surat perpisahan dan memutuskan untuk gantung diri agar anak dan istrinya tidak tertular penyakit tersebut. Grace yang pulang dan melihat suaminya yang sudah gantung diri pun merasa sangat sedih dan sangat kehilangan. Pagi harinya dia mengubur mayat suaminya itu tak jauh dari rumahnya. Beberapa hari setelahnya, tuan tanah datang dan menanyakan keadaan Grace setelah kematian suaminya. Namun tentu dia tak berniat untuk peduli, melainkan dia menginginkan wanita itu yang kini tinggal sendirian. Grace yang mengetahui maksud kedatangan orang itu pun menyuruh untuk pergi karena dia akan segera bekerja. Merasa dirinya ditolak, tuan tanah mengatakan untuk segera membayar sewa tanah yang jatuh seminggu lagi. Karena jika Grace tak bisa membayar, maka dia akan diusir dari tanah tersebut. Grace pun mencoba mencari uang yang ada di kotak milik suaminya. Sayangnya tak ada apa-apa di sana dan hanya tersisa beberapa koin. Grace sangat merindukan Joseph dan dia teringat ketika mereka berdua sedang asik-asikan di atas ranjang. Namun, mimpinya itu bukanlah suatu yang menyenangkan karena dia melihat Joseph yang mati dengan wajah mengerikan. Dia pun terbangun dan mendapati Abby yang sudah menangis. Beberapa minggu setelah kematian Joseph, Grace berniat untuk pergi ke kota. Dia membawa Abby bersamanya. Di tengah jalan, mereka berdua bertemu dengan Kate dan Morton. Mereka adalah salah satu tetangga dekatnya. Sebelum mendekat kepada Grace, mereka takut tertular. Grace sendiri memberitahu kalau dia sudah isolasi mandiri dan tidak menemukan tanda-tanda penyakit itu pada dirinya. Kate melarang Grace untuk pergi ke kota karena di sanalah penyakit berkumpul. Namun, Grace harus tetap melakukan itu. Kate pun akhirnya menawarkan untuk membawa Abby bersamanya agar tidak tertular virus mematikan tersebut. Sampailah Grace di kota. Di sana banyak tikus dan bahkan ada bangkai manusia yang dimakan anjing liar dibiarkan begitu saja. Bukti kalau penyakit itu sangat mengerikan dan bahkan orang enggan menolong. Grace sendiri mendatangi bar tempat suaminya sering mampir. Dia berniat untuk meminjam uang pada pemilik bar yang juga merupakan teman dari Joseph. Sayangnya, penjaga itu tak mau meminjamkan uang sepeser pun. Dia memberitahu alasannya karena pada masa pandemi ini cukup sulit untuk menambah penghasilan. Baginya penyakit itu sangat mengerikan dan bahkan orang melihat setan di bawah ranjang mereka. Selain itu, pemilik bar memberitahu kalau penguasa menahan Molly Prior yang dituduh sebagai penyihir.
Awalnya dia tidak mengakui kalau dirinya penyihir, namun karena siksaan yang terus diterima, maka dia mengakui hal tersebut. Ya, Mary Prior adalah wanita tua biasa. Sebelum Grace pergi, dia menanyakan apa yang terjadi pada suaminya waktu itu. Pemilik bar menjelaskan kalau Joseph minum dari gelas yang salah. Kejadian itu diceritakan oleh tuan tanah pada orang-orang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah tuan tanah sengaja menukar gelas dan sepertinya dia memang sengaja ingin membunuh Joseph dan mengawini Grace. Para petugas yang melakukan pembersihan terhadap wabah penyakit itu menggunakan topeng gagak. Orang-orang yang terkena penyakit dan belum mati pun diangkut ke dalam gerobak dan mungkin akan dibuang atau dibakar. Malam harinya, Grace mendapatkan penglihatan suaminya. Terlihat ada tali yang digunakan untuk gantung diri dan Grace mengejar tali tersebut. Dia menarik kembali Joseph yang sudah dikubur dan mengambil cincin yang ada di jarinya. Pagi harinya, tuan tanah datang dan dia berniat untuk menagih uang sewa. Grace pun memberikan cincin milik suaminya itu dan akan digunakan untuk menyewa tanah selama 3 bulan. Namun, tuan tanah sendiri merasa kurang hingga akhirnya Grace pun memberikan cincin miliknya. Setelah menerima kedua cincin itu, Grace menyuruh tuan tanah untuk segera pergi. Sayangnya, orang itu berniat untuk menggarap Grace. Dia sangat bernafsu, apalagi ditambah dengan sikap keras Grace membuatnya semakin bergairah. Untungnya Grace berhasil melawan dan dia menyuruh tuan tanah untuk segera pergi dari rumahnya. Malam harinya, Grace kembali teringat ketika dia menceritakan tentang ibunya kepada Joseph. Grace memberitahu kalau dulu ibunya ditangkap karena dituduh seorang penyihir. Hakim Moncroft memberikan dakwaan dan memaksa ibunya untuk mengakui kalau dia adalah penyihir. Semua orang yang ada di desa pun berkumpul menyaksikan pengakuan itu. Untuk melindungi Grace dan suaminya, akhirnya dia mengaku dan kemudian dibakar hidup-hidup disaksikan oleh seluruh penduduk desa. Mendengar cerita itu, Joseph berjanji kalau dia akan melindungi Grace dan juga bayinya. Dia juga mengatakan kalau ibu Grace tak bersalah. Namun, bagi Grace bersalah atau tidak itu bukan hal yang penting, karena ibunya mengakui kalau dia penyihir dan jadilah dia penyihir yang dibakar hidup-hidup. Tuan tanah yang sampai di kota pun masuk ke dalam bar. Dia seolah melakukan playing victim dan menyalahkan Grace karena menghajarnya. Para pengunjung di sana tahu kebenaran kalau sebenarnya tuan tanahlah yang ditolak oleh Grace. Sayangnya, tuan tanah tak menyukai mendengar hal itu. Dia pun mengancam kalau ada orang yang mengejeknya lagi, maka dia akan menaikkan biaya sewa tanah. Mendengar hal itu, mereka pun ketakutan. Tuan tanah memberitahu kalau dia merasakan ada sesuatu yang jahat di dalam rumah Grace. Seketika itu, mereka langsung membuat rumor. Mulai dari Grace yang bersikap aneh dan menghubungkan dengan kejadian-kejadian. Hingga akhirnya, pemilik bar mengatakan kalau Grace adalah penyihir. Sebuah tuduhan mengerikan yang terjadi karena para orang-orang itu awalnya takut pada tuan tanah. Dan akhirnya, mereka memutuskan kalau Grace penyihir tanpa adanya bukti hanya berdasarkan sebuah cerita dan tuduhan. Tuduhan sebagai penyihir merupakan tuduhan yang sangat mengerikan. Karena tuduhan itu, mereka pun menggerebek rumah Grace dan mengejarnya. Dia berusaha untuk melindungi bayinya dan bersembunyi. Bahkan, rumahnya pun dibakar. Untungnya, Grace berhasil kabur melalui jendela. Ketika hendak berlari ke dalam hutan, Grace ditangkap oleh Morton tetangganya yang selama ini dia anggap keluarga. Grace diikat dan dibawa ke kota sedangkan Abby dibawa oleh tuan tanah. Grace sendiri ditempatkan di sebuah penjara di bawah kastil kota itu. Kate yang mengetahui kalau Morton ikut mengejar Grace menanyakan maksudnya melakukan hal itu karena Grace merupakan temannya. Morton menjawab kalau tuan rumah akan mengambil semua yang dia punya jika mereka tahu kalau ada hubungan dengan penyihir. Kate pun membela temannya itu, namun Morton menyuruh istrinya untuk diam, karena jika tidak, maka dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Grace mengalami mimpi aneh, mulai dari suaminya yang datang dan juga dia melihat penampakan ibunya dengan wajah yang terbakar. Dia pun terbangun oleh suara Edwin. Dia bertugas untuk membawakan makanan bagi orang yang ditahan. Di sana, Grace juga berkenalan dengan Astrid yang keluarganya meninggal karena penyakit, sehingga dia terpaksa mencuri.
Dia menceritakan kalau para penjaga memukuli dan membuatnya mengaku. Astrid pun memberikan saran kepada Grace untuk tetap kuat dengan apa yang akan terjadi esok hari. Grace yang kebingungan menanyakan maksud hal tersebut. Astrid hanya mengatakan kalau mereka akan menghancurkanmu, seperti yang mereka lakukan kepada Molly dan yang lainnya yang berada di penjara itu. Hari pertama, pagi harinya Grace dibawa ke tiang gantungan dan disiksa dengan dicambuk secara berkali-kali hingga punggungnya terluka parah. Dia dituntut untuk mengaku kalau dirinya adalah penyihir. Namun, Grace tak akan melakukan hal itu. Tuan Tanah sendiri datang dan menawarkan bantuan. Dia akan membebaskan jika Grace mengaku sebelum pencari penyihir yang bernama Moorcroft datang. Tawaran itu tentu ditolak Grace, dan dia berusaha meyakinkan dirinya kalau apapun yang akan mereka lakukan padanya, dia tetap tidak akan mengaku karena dirinya memang bukanlah penyihir. John Moorcroft tengah dalam perjalanan menuju kota itu. Dia mampir ke sebuah bar dan di sana ada orang yang istrinya pernah dituduh sebagai penyihir dan dia berniat untuk balas dendam. Pengawal Moorcroft yang bernama Ursula membunuh orang itu terlebih dahulu. Mereka pun segera kembali melanjutkan perjalanan dan tak jadi makan di bar itu. Grace masih berada di tiang gantungan setelah seharian dibiarkan berdiri di sana. Tuan Tanah masih mencoba merayu Grace untuk mengakui. Di dalam penjara ada orang yang tertular penyakit itu, dan Grace tahu hal itu karena gejalanya sama seperti yang dialami oleh suaminya sendiri. Edwin kembali datang. Dia memberikan makanan serta air minum yang diambil dari sumur yang terhubung langsung dengan sungai. Grace mencoba menanyakan keberadaan anaknya. Edwin memberitahu kalau dia tak tahu dan dia juga dilarang untuk berbicara dengannya. Grace pun meminta tolong untuk mencarikan kabar apapun mengenai Abby. John Moorcroft sampai di kota itu tengah malam. Dia ingin melihat perempuan yang dituduh sebagai penyihir tersebut. Moorcroft pun memerintahkan Tuan Tanah untuk tidak memberinya ranjang dan juga melarang Grace untuk tidur. Dan apabila Grace tertidur, dia menyuruh untuk menyiram dengan air dingin. Grace yang melihat wajah pencari penyihir itu membuat dia teringat di mana ibunya yang dibakar hidup-hidup. Grace kembali bermimpi aneh. Dia mendengar suara Joseph yang memanggilnya dari genangan air. Namun ketika didekati, muncul sosok setan yang keluar dari air tersebut. Grace pun dibangunkan oleh penjaga dan dia akan disidang kembali. Hari kedua, John Moorcroft memberitahu kepada Grace kalau semua bukti-bukti sudah jelas. Namun Grace tetap tidak mau mengakui kalau dirinya adalah penyihir. Kali ini dia diperiksa seluruh tubuhnya. Dia ditelanjangi dan suster yang mengecek tubuh Grace menemukan ada luka di dekat telinganya. Segera, Moorcroft melihat itu dan memberitahu kalau itu adalah tanda dari iblis. Sebuah tanda kalau Grace pernah bercinta dengan iblis yang membawa wabah penyakit itu. Grace kembali ke selnya dan dia hanya diberi sebuah baju saja. Selain itu, ranjang yang ada di sana sudah dihilangkan. Tuan Tanah dan Moorcroft pun berbincang mengenai wabah itu. Moorcroft memberitahu kalau di London wabah sudah parah dan mayat sudah menggunung. Muncul bau busuk disertai dengan kabut. Tuan Tanah mengatakan kalau Grace mungkin keras kepala, namun dia akan hancur. Dia memberitahu Moorcroft untuk menyiksa Grace lebih keras lagi agar dia mau mengakui kalau dirinya adalah penyihir. Tentu Moorcroft yang mendengar hal itu merasa senang dan dia berjanji akan membuat Grace mengakui. Grace kembali bermimpi sedang bercinta dengan Joseph. Dia yang bangun mendapati suaminya yang muncul dari genangan air dan mereka saling menyatu. Tiba-tiba, Joseph berubah menjadi setan dan menyerang leher Grace. Dia pun terbangun karena penjaga menyiramkan air kepadanya. Pagi harinya, Edwin datang lebih cepat dan memberitahu kalau Abby baik-baik saja. Dia menyuruh Grace untuk tidak lupa makan. Hari ketiga, Grace kembali disidang dan diminta untuk mengakui kalau dia adalah penyihir. Grace yang tak mau mengakui hal itu pun kembali disiksa. Kali ini Ursula menancapkan benda tajam ke beberapa bagian tubuh Grace. Grace sendiri pun sudah mulai lemas karena kehilangan banyak darah. Edwin yang mengantar masuk ke dalam penjara menyuruh Grace untuk menyerah saja. Dan tentu Grace tak akan melakukan itu apapun yang terjadi. Sebelum kembali ke selnya, Grace melihat orang yang sudah terkena wabah itu mati. Dan kali ini dia mempunyai suatu ide.
Dia yakin ada satu hal untuk bisa keluar dari kota itu. Moorcroft yang sedang makan malam mendapati Ursula yang tengah gelisah. Dia mulai kagum kepada Grace karena mempunyai keberanian untuk tidak mengakui kalau dirinya adalah penyihir. Moorcroft mengatakan kalau itu adalah topeng dan menyuruh Ursula untuk melihat Grace yang sebenarnya. Dia juga mengingatkan kalau dulu Ursula sama dengan Grace hingga hujan menyelamatkannya dari kobaran api sehingga Moorcroft mengangkatnya sebagai tukang jagal. Dia juga menyuruh Ursula untuk berbicara dengan Grace agar dia mau mengakui dan menyelesaikan urusannya. Grace pun kembali berhalusinasi. Dia kembali bercinta dengan iblis dan seolah iblis itu tengah menggenggamnya. Muncul sosok Joseph dan kali ini Grace mencoba untuk kuat dan yakin kalau itu adalah iblis. Tiba-tiba banyak orang yang menyerangnya dan kemudian menghilang. Dia yang tertidur kembali bermimpi kalau ibunya mendatanginya. Grace meminta maaf karena dulu telah menyalahkan dan juga menghukumnya. Namun ternyata tangan yang dia kira ibunya adalah tangan Ursula. Dia datang dan memberikan sebuah apel untuk dimakan. Ursula berniat untuk membujuk Grace tanpa paksaan. Namun Grace tak mau mengakui hal itu. Dia berbalik bertanya kepada Ursula berapa banyak orang yang dia bawa ke tiang pancang. Dia juga menyerang mental dari Ursula dan memberitahu kalau Ursula sama dengan dirinya, yaitu dulu dituduh penyihir namun dia tak melawan. Grace pun menyuruhnya untuk segera pergi. Pagi harinya, Edwin kembali datang membawakan makanan. Kali ini dia menuliskan pesan kalau akan mengambil Abby dan mengamankannya. Ada seseorang yang masuk ke dalam penjara lagi. Dia adalah Leonora, salah seorang yang dulunya menuduh Grace sebagai penyihir. Moorcroft sendiri melakukan ritual dengan melukai dirinya sebelum dia kembali menyiksa Grace. Hari keempat, Grace kembali dibawa ke ruang sidang. Hari keempat ini banyak warga yang datang untuk menyaksikan pengakuan Grace. Moorcroft memberikan pengumuman dan bukti kalau Grace adalah penyihir dan tinggal Grace mau mengakui atau tidak. Kate yang ada di sana sendiri tidak setuju dan membela temannya itu. Namun Morton menyuruhnya untuk diam karena jika tidak, Kate bisa berada di posisi yang sama dengan Grace. Grace masih tak mau mengaku dan kali ini dia akan disiksa menggunakan alat yang dimasukkan ke anusnya dan itu akan membuat lubang pembuangannya menjadi rusak. Ursula pun memasukkan benda itu dan Grace mengalami pendarahan yang cukup parah. Karena sudah kehabisan akal dan Grace tak mau mengaku, Moorcroft memutuskan sendiri kalau Grace harus dibakar hidup-hidup bersama dengan anaknya. Baginya semua sudah jelas dan pengakuannya dianggap tersirat. Tuan rumah sendiri tak setuju dengan hal itu karena Moorcroft berjanji untuk memberi sebuah pengakuan. Namun dia tak bisa apa-apa dengan agen pemerintah itu. Kate dan Morton yang pulang ke rumah pun berdebat. Kate merasa kecewa kepada suaminya itu. Mereka yang sudah diselimuti amarah pun saling membunuh. Dalam pertarungan suami istri tersebut, akhirnya Morton terbunuh oleh roda yang melindas kepalanya. Malam hari, Edwin datang memberikan makanan. Dia dimintai tolong oleh Grace yang ingin pergi malam itu juga, karena besok rencananya dia akan dibakar bersama dengan bayinya. Dia sudah mempunyai rencana. Dimulai dari dia ingin berbicara langsung dengan Moorcroft. Begitu Grace diperbolehkan untuk menemuinya, Edwin mengambil darah orang yang mempunyai penyakit yang kemudian darah itu dicampur ke dalam anggur, lalu diberikan kepada Moorcroft. Grace pun bertemu dengan hakim yang membawa Abby. Kedatangan Grace ke sana adalah untuk bernego nyawa anaknya. Dia akan mengakui jika Abby tetap selamat. Moorcroft pun setuju. Dia sendiri juga mempunyai syarat. Abby akan dibesarkan oleh Ursula dan Grace pun berpamitan dengan bayinya. Edwin pun datang dan membawakan anggur untuk sang hakim. Ursula segera membawa Abby menjauh dari Grace. Sebelum Moorcroft menyuruh Grace untuk mengaku, dia meminta untuk meminum anggur bersama dan dia tidak akan minum jika sendirian. Tentu Grace kebingungan karena yang dia tahu minuman itu berisi virus penyakit. Sayangnya jika dia tak minum itu, maka rencananya akan gagal. Demi keselamatan anaknya, dia pun meminum anggur tersebut. Namun dia tak mau mengaku dan menancapkan pisau kecil ke kedua tangan Moorcroft. Tuan Tanah sendiri pun berniat untuk menggoda Ursula, namun Ursula tak mau dan balik mengancam. Grace memberitahu kepada Moorcroft kalau dia adalah anak dari orang yang dibakar hidup-hidup ketika dirinya berumur 7 tahun.
Dia ingin balas dendam kepada Moorcroft dan dia sekarang mengerti kenapa ibunya mengaku kalau dia penyihir. Ya, karena untuk melindungi Grace seperti yang Grace lakukan pada Abby. Edwin perlahan mengambil Abby. Tuan tanah yang mabuk itu pun bangun. Untungnya Edwin berhasil menghajarnya. Sementara itu Ursula masuk ke dalam dan terjadilah pertarungan. Grace yang sempat kalah akhirnya berhasil menang dan Ursula yang terbakar menjatuhkan diri dari lantai atas bangunan itu. Api perlahan mulai membakar bangunan. Salah seorang penjaga datang menodongkan senjata kepada Grace. Untuknya Edwin berhasil menusukkan pedang yang dia bawa. Mereka berdua pun segera kabur menuju ke gerbang. Namun Grace memotong tali gerbang itu dan mengatakan kalau dia tak bisa membahayakan nyawa Edwin dan anaknya. Edwin sendiri lantas memberitahu kalau dalam anggur itu tak ada racun karena tuan tanah telah menukarnya. Sayangnya gerbang sudah tertutup dan tidak bisa dibuka kembali. Grace menyuruh Edwin membawa Abby pergi menemui Kate dan menyuruhnya untuk menjaga bayinya. Grace pun kembali ke dalam penjara. Dia berniat untuk membebaskan orang-orang yang ada di sana. Bahkan Leonora yang pernah menuduhnya pun ikut dibebaskan. Muncul tuan tanah yang menghalangi pelariannya. Dibantu dengan Leonora, Grace pun berhasil membunuh tuan tanah tersebut. Orang yang menyebabkan dia tersiksa selama ini dan dia yang memancing orang-orang untuk menuduhnya sebagai penyihir. Moorcroft yang sudah putus asa berniat untuk bunuh diri. Dan kali ini dia didatangi oleh iblis. Bangunan itu pun perlahan mulai terbakar. Grace yang sempat putus asa mendapatkan penglihatan dari Joseph. Dia teringat perkataan Edwin di mana sumur yang terhubung ke sungai. Edwin sendiri berhasil menemui Kate dan menyerahkan Abby. Dia berniat untuk pergi ke kota selanjutnya dan Edwin pun ikut bersamanya. Grace berhasil lolos dari kota itu dengan berenang di sungai dan kini dia akan mencari anaknya. Ya, sebuah cerita yang cukup gelap di mana dari fitnah orang bisa membuat orang lain menjadi tersiksa. Iblis yang sebenarnya menurut saya itu tidak ada. Itu bagian dari halusinasi Grace karena kelelahan dan juga pikirannya yang sudah drop. Orang-orang yang menyiksanya terus mengatakan kalau dia berhubungan dengan iblis, maka itu masuk ke alam bawah sadarnya. Grace sendiri berhasil selamat karena dia tak mau mengakui dirinya bukan penyihir. Bagaimana jika hal itu terjadi di tempat kita? Betapa mengerikannya hal tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.